Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau Call 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hikmat dan kekuatan adalah dua hal yang sangat didam-damkan oleh setiap orang. Setiap orang pasti ingin tetap kuat dalam kekuatannya. Dia bisa melangkah, dia bisa berlari, dia bisa beraktivitas, dia bisa berbicara, dia bisa melakukan ini dan itu. Dan ketika dia melakukan aktivitasnya, contohnya pekerjaannya, maka dia juga perlu hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan adalah sebuah keputusan yang harus diambil dan tidak hanya berdasarkan kemampuan intelektual, pengetahuan, dan cara berpikir, tetapi hikmat lebih dalam, yakni lebih mendapatkan karunia, mendapatkan ilham, mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk dia dapat bertindak, untuk dia dapat berpikir, untuk dia dapat memutuskan sesuatu. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sedang menyampaikan terkait hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagaimana hikmat Allah yang boleh turun dalam diri Paulus, dia boleh menuliskan dengan hikmat. Bagaimana hikmat yang dimaksud, salah satunya adalah terkait pemberitaan tentang salib yang memang menurut orang yang pintar secara kemanusiaan adalah kebodohan. Karena apa? Mereka menganggap sepele salib itu, karena bagi mereka salib itu adalah tempat, salah satu sarana untuk menghukum orang yang berjahat, yang bersalah, orang jahat. Dan kalau dalam iman kekristenan, salib melalui kematian Kristus di kayu salib telah menjadi jalan keselamatan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Bagaimana Paulus berargumen? Karena pada saat itu juga banyak orang-orang yang ada di Korintus merupakan ahli-ahli filsafat, di mana mereka secara intelektual manusiawi memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang banyak hal, termasuk juga filsafat dan pengetahuan umum lainnya. Namun dalam nats ini dikatakan oleh Paulus, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, bisa saja orang Yunani dan bangsa-bangsa yang lain, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai siapa yang dimaksud dengan hikmat Allah dan kekuatan Allah, yakni hanya Kristus saja. Saya kutip dari Handistry WordPress.com. Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan ini telah menjadi Injil yang terus diberitakan baik secara lisan dan tulisan, supaya setiap orang percaya pada Kristus dan memperoleh hidup dalam Kristus, yaitu keselamatan. Pendeta Melda Tarigan dalam renungan yang disampaikan di sebuah blog, Kristus adalah fokus, bukan manusia dengan segala kecerdasan
dan kebijaksanaan filsafat hidupnya. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab itu, jagalah supaya kita jangan menolak Dia, tetapi menjadikan Dia sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Kristus sebagai kekuatan dan hikmat yang kita peroleh dari Allah, sebagai segala sesuatu yang tempat kita datang untuk bersandar hanya kepada Dia saja. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak-Mu yang Kau panggil Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadikan Kristus sumber kekuatan dan hikmat-Nya. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.